bisa bertemu dengan istri pertamanya, Wardatina Mawa masih terbuka meski tak selebar dulu. Lewat mulut kuasa hukumnya, Insanul Fahmi diam-diam bakal bertemu empat mata dengan Mawa. Lantas benarkah rengekan Insan itu membuat Mawa akhirnya rela bertemu meski masih menyisakan sakit? Dan benarkah pertemuan itu sekaligus membincang ihwal perdamaian? Dia mau tapi besok setelah dia ketemu sama si Mawa. Besok rencananya. Di mana? Ini nggak tahu, dia dadakan, makanya kita nggak bisa ngomong nih. Kalau Insan ke Mawanya, sepertinya masih ya kalau Insan ke Mawanya. Kita akan lakukan pertemuan ya antara Insanul dengan Mawa berdasarkan komunikasi dengan pihak penasihat hukumnya Mawa. Ya memang ada dari lawyernya pihak Insan mencoba menghubungi kami dengan etikat baiknya. Dia mencoba untuk bertemu dengan Mawa dan keluarganya. Namun untuk waktunya memang kami belum bisa sebutkan kapan. Ini masih dalam proses pembicaraan dari lawyer. Jika Insan bisa bertemu dengan Mawa, maka Inara Rusli semakin terjepit. Padahal ketimbang Insan, Inara lah yang begitu ngotot untuk meminta bertemu dengan Mawa lewat jalur perdamaian. Apalagi ia juga terus mendesak Insan untuk bisa melakukan itsbat nikah agar statusnya sah di mata negara. Tapi sayangnya, restu istri pertama belum juga direngkuh. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh Inara sudah tertutup. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu. Polemik cinta segitiga antara Insan, Mawa, dan Inara memantik reaksi dari banyak kalangan. Dari masyarakat awam hingga selebritas tanah air. Vicky Prasetyo misalnya, yang memberi sindiran menohok kepada Inara perihal nikah sirinya dengan Insan. Dengan modal air mata dan drama kesedihan, stop, berhentilah menjadikan kesedihan sebagai mata uang buat membeli perhatian laki-laki. Belajarlah dari Cinderella. Dia tidak sengaja cuma melepas satu sepatu dan dia mendapatkan cinta sejati dari seorang pangeran. Bukan hanya Vicky, Prilly Latukonsina juga begitu geram dengan orang yang menormalisasi poligami untuk menyakiti istri pertamanya. Meski tak menyebut nama, namun sindiran itu jelas tertuju kepada sosok Insan yang kini terus berusaha menjadi sosok pria yang sukses berpoligami. Ada satu cowok gak tahu siapa lewat mulu di FYP aku. Terkenalnya itu gara-gara istrinya ngelaporin perselingkuhan dia. Terus habis itu dia bilang, udah nikah siri kok, poligami kan dibolehkan sama agama. Iya, poligami dibolehin sama agama dan ada contohnya juga Nabi. Tapi lo bukan Nabi, boleh gak sih? Harus selesai sama diri sendiri sih, karena biasanya orang yang gak puas sama satu hal itu belum selesai sama dirinya sendiri. Jadi kayaknya harus selesai sama diri sendiri, cari tahu dulu apa yang dimau, baru jalan hubungan komitmen sama orang lain. Sementara Maya Estianty yang dulu punya catatan kelam rumah tangganya hancur diduga karena ulah pelakor ikut tersulut emosi melihat ambisi Insan yang merayu Mawa agar memberi izin praktek poligaminya dengan dalih bisa kolaborasi. Insan seperti membayangkan jika Inara dan Mawa disatukan dalam urusan pekerjaan bakal mengail cuan. Ya kali seumur hidup bakalan merasakan pahitnya ya. Mungkin menurut dia itu hal-hal indah lah. Lagi pula kan aku juga tujuannya ke depan bisa kolaborasi, bukan aku biarin. Mawa itu jago banget ngonten. Tapi bagi aku tuh aku nggak bakalan bisa hati aku dibagi, Bun. Tapi dia selalu bilang nanti nggak dibagi dong, nanti kamu yang satu, ini satu gitu. Konteksnya gimana tuh? Pokoknya banyak yang hal-hal indah yang dibilang nanti kita bisa gandengan. Kayak ya itu indah buat lo, gak indah buat gue. Iya. Gue emosi nih gue. Tentu saja jeritan hati seorang istri yang dikhianati cintanya oleh suami pasti menorehkan luka. Tapi sayangnya, Inara yang sempat mengalami hal yang sama justru telah menyakiti hati wanita lain dengan menikah siri dengan Insan.
kadang-kadang sebagai perempuan yang disakiti karena diduakan, begitu dia lepas atau bercerai dengan suaminya, kemudian dia menjadi pelakornya. Karena ada dendam yang tidak sadar nih, ya pokoknya sakit, painful lah ya. Mirroring menjadi pelakornya. Itu banyak loh seperti itu terjadi. Makanya kan harusnya sembuhin dulu lukanya sebelum dia itu mau masuk ke dalam rumah tangga orang. Dan aku ngerasa dia belum sembuh dengan luka itu, makanya memberikan luka pada perempuan yang lain. Insan menjelma bak Casanova hingga Inara terpesona dengan bujuk rayunya. Sayangnya Inara mampu ditaklukkan, justru Mawar tak bisa ditahan. Lantas benarkah Inara bakal mundur jika laporan Mawar soal dugaan perzinahan dan perselingkuhan terus bergulir? Dan benarkah Eva Manurung siap pasang badan untuk Virgon yang masuk dalam pusaran kasus Inara dan Insan? Mengingat sebelumnya, Eva juga akui dirinya rela jalani gimmick pengalihan isu dan pasang badan saat putranya berkasus dengan Inara dan dihujat netizen se-Indonesia. Kalaupun, ini maaf ya, kalaupun anak saya yang ngasih barang bukti itu ke istrinya karena dia tahu itu bininya, emang kenapa? Ada urusan apa? Itu barang bukti.